Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita pada pagi ini akan belajar sedikit firman Tuhan. Kita masih merenungkan bagaimana untuk kita mempunyai hidup yang berarti. Pada waktu saya merenungkan buat hari Senin ini, saya melihat bahwa hidup yang berarti adalah hidup yang mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengerti rencana Tuhan dan kita hidup di dalam rencana Tuhan, maka hidup kita akan berarti. Saudara, kita mengetahui bahwa Tuhan mempunyai rencana buat setiap kita. Dan rencana Tuhan itu besar dan rencana Tuhan itu selalu baik. Nah, mungkin saudara ada yang ada di dalam keadaan yang mungkin sedang down, atau saudara sedang merasakan mengapa hidup saya begini, dan saudara merasa putus asa, atau saudara merasa sedih dan sebagainya. Saudara, marilah kita kenali rencana Tuhan di dalam hidup ini. Ada satu ayat yang saya tahu saudara semua rata-rata kebanyakan hafal akan ayat ini, karena ayat yang sangat terkenal. Tetapi mari kita renungkan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Tuhan berkata, sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Jadi jelas sekali saudara di dalam ayat ini yang saya percaya saudara semua hafal. Bahwa Tuhan berkata bahwa aku mengetahui, kata Tuhan, rancanganku untukmu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yaitu rancangan yang memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Saudara, mengapa Tuhan berkata demikian? Karena Tuhan adalah kasih. Sebab itu rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik untuk kita. Saudara, Tuhan melihat kita dengan mata kasih. Tuhan tidak pernah melihat kita dengan mata yang menuduh kita, condemnation, tidak. Manusialah yang seringkali berpikir bahwa wah, saya banyak salah, saya banyak dosa, pasti Tuhan gak berkenan, pasti Tuhan tidak suka pada saya. Sehingga pada saat kita mengalami problem di dalam hidup kita, kita pikir Tuhan yang memberikan problem kepada kita. Padahal saudara, rencana Tuhan buat kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah saudara, mari kita melihat sini. Belajarlah untuk mengenal Tuhan yang sempurna itu. Saudara, mari kita pelajari dari kehidupan orang Israel. Saudara tahu orang Israel ya, itu suatu contoh yang paling mudah untuk kita pakai. Yaitu orang Israel itu berjalan dari Mesir menuju Kanaan. Mereka berjalan di padang belantara. Nah, dari Gunung Sinai sampai dari Mount Horeb sampai ke Kanaan itu hanya 11 hari perjalanan. Tetapi mereka kan berjalan sampai 40 tahun, saudara. Tetapi saudara lihat, walaupun 40 tahun itu karena kesalahan mereka sendiri, karena mereka selalu komplain, selalu ngomel, tapi saudara, Tuhan begitu setia, membimbing mereka terus. Dan Tuhan menyertai mereka terus, saudara, selama 40 tahun dengan sabar sampai mereka masuk Kanaan. Nah sekarang saudara, setelah mereka masuk Kanaan, Tuhan berkata kepada mereka, ingat, nanti kalau kamu sudah bertemu dengan bangsa di sana, janganlah engkau menyembah Allah mereka. Jangan, kata Tuhan, jangan engkau melupakan aku, kata Tuhan, jangan menyembah Allah mereka. Tapi kejadiannya apa saudara? Begitu mereka masuk ke dalam negara itu, mereka langsung ikut berbaur dengan orang-orang di sana dan mereka menyembah Allah orang-orang itu. Dan saudara kita lihat. Nah pada satu saat, dan saudara tahu pada waktu mereka baru masuk ke Kanaan, saudara, yang menjadi pemimpin daripada orang Israel adalah hakim-hakim. Nah satu kali orang Israel itu mereka menyembah berhala daripada orang Amori, berhala orang Amori. Dan Tuhan sudah berkata jangan, tapi mereka masih tetap menyembah Allah daripada orang Amori. Maka saudara, dalam keadaan itu orang Israel ditindas oleh orang Midian.
Midian. Nah, orang Midian menindas mereka sampai hasil panen mereka dihabiskan oleh orang Midian, dan mereka dihancurkan oleh orang Midian, ditindas mati-matian. Nah, di dalam keadaan begitu, orang Israel mulai berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, lepaskan kami. Saudara, Tuhan sudah dihina oleh mereka. Tuhan sudah dipermalukan oleh mereka dengan mereka menyembah Allah lain. Tetapi kebaikan Tuhan, rencana Tuhan untuk orang Israel yang selalu baik, Tuhan masih menolong orang Israel. Walaupun seperti itu, rancangan Tuhan untuk memberikan kepada mereka damai sejahtera, rancangan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera masih ada pada Tuhan. Dan Tuhan masih menolong mereka. Saudara lihat, apa yang Tuhan lakukan? Untuk menolong mereka, saudara, Tuhan membutuhkan seorang kan, untuk memimpin orang Israel untuk berperang melawan orang Midian. Nah, Tuhan cari orangnya, akhirnya Tuhan mendapatkan seorang, yaitu Gideon. Nah, saudara, Gideon, pada waktu itu Gideon sedang menampi entah gandum atau apa, tapi Gideon juga penakut, saudara. Dia takut kepada orang Midian, maka dia bersembunyi entah di mana, dia bersembunyi entah di gua atau di mana, supaya jangan kelihatan orang Midian, karena dia takut pada orang Midian. Tetapi pada saat itu malaikat Tuhan dikirim oleh Tuhan untuk datang kepada Gideon. Dan saudara lihat apa yang malaikat Tuhan katakan. Dia pada waktu bertemu dengan Gideon, malaikat itu berkata begini, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah perkasa. Saya lihat di sini, malaikat itu berkata bahwa Gideon itu pahlawan yang gagah perkasa. Padahal kita semua tahu, saudara sudah dengar khotbahnya berkali-kali, Gideon itu boleh dibilang penakut, dia bersembunyi. Tetapi Tuhan berkata bahwa engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Nah, dari sini saudara, mari kita lihat, Tuhan melihat kita tidak seperti kita melihat diri kita sendiri. Mengapa? Karena kalau Tuhan memilih seseorang untuk dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan melengkapi orang itu dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan keperkasaan yang dari Tuhan, dengan segala-galanya dari Tuhan. Tuhan akan melengkapi orang itu. Sebab itu, walaupun Gideon kelihatan penakut, di mata Tuhan dia gagah perkasa. Kenapa? Karena pada saat nanti Gideon, kalau Gideon mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan menyertai Gideon, akan memperkuat dia, akan memberikan keperkasaan kepada dia, akan melengkapi Gideon dengan segala yang Gideon butuhkan. Sebab itu dia sudah melihat bukannya seperti apa Gideon pada saat ini, tetapi Tuhan melihat Gideon sebagai human becoming, bukan human being yang sekarang ini adanya. Tuhan melihat Gideon sebagaimana yang Tuhan lihat dia akan menjadi. Nah, saudara, disinilah pada waktu Tuhan memanggil Gideon, akhirnya Tuhan berkata, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Dan Tuhan ingin memakai Gideon untuk membebaskan orang Israel dari cengkeraman orang-orang Midian. Jadi pertama, kalau kita melihat, Tuhan murah hati kepada orang Israel yang sudah rebel, yang sudah berontak kepada Tuhan, yang sudah menyembah Allah lain. Pada waktu mereka menjerit kepada Tuhan, Tuhan masih datang dengan murah hati menolong mereka. Nah, kemudian Tuhan mencari seseorang, dia mendapatkan Gideon yang sedang ketakutan, tapi Tuhan berkata, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Saudara lihat, dari pandangan Tuhan, kita semua bukan orang-orang yang lemah, kita bukan orang-orang yang tidak berarti. Karena kalau Tuhan mau pakai setiap saudara di sini, Tuhan akan berikan kepada kita segala perlengkapan untuk kita bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, kemudian kita melihat lagi bahwa pada waktu Gideon akhirnya disuruh menyerang orang Midian, dia hanya dengan 300 orang Israel, saudara. Gideon ketakutan kan? Nah, di dalam keadaan seperti itu, dia mau make sure apakah benar ini Tuhan yang suruh. Kalau ini bukan Tuhan yang suruh, pasti dia kalah. Sebab itu dia mau make sure ini memang Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh, dia bisa menang. Tetapi kalau bukan Tuhan yang suruh, dia pasti kalah. Sebab itu dia berkata, Tuhan, tolong Tuhan, saya kepengen tahu persis apakah ini engkau yang berkata. Sebab itu dia bawa selembar kulit, dia berkata, Tuhan, tunjukkan kepada saya bahwa kalau benar engkau yang berbicara, maka kulit ini besok pagi, kulit ini menjadi basah kuyup, tetapi sekelilingnya kering. Saudara, Tuhan dengan setia memberikan kepada Gideon tanda, besok paginya kulit itu basah kuyup dan sekelilingnya kering. Kemudian Gideon masih ragu-ragu, Tuhan jangan marah ya, jangan marah. Sekali lagi Tuhan,
Besok saya minta supaya kalau ini Tuhan yang berbicara, jadikan kulit ini kering kerontang dan sekelilingnya basah. Dia berkata begitu. Tuhan dengan setia berikan kepada Gideon. Saudara, dan saudara, besok paginya kulit itu kering dan sekelilingnya basah. Dan Gideon tahu ini Tuhan. Saudara, kita melihat dan kita tahu kemudian Gideon menyerang dengan 300 tentara saja dan dia memenangkan orang Midian yang ribuan. Dari sini kita melihat rancangan Tuhan itu selalu baik. Yang penting kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Yang penting kita ini mau bersandar kepada Tuhan penuh. Rancangan Tuhan buat kita baik. Rancangan Tuhan buat orang Israel baik. Dan Tuhan berkata bahwa rancanganku untukmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Walaupun orang Israel sudah menyeleweng, sudah jahat, tetapi pada saat mereka datang kepada Tuhan, Tuhan tolong. Saudara baca di dalam perjanjian lama, berkali-kali orang Israel nyeleweng, orang Israel kurang ajar, orang Israel memberontak pada Tuhan, mereka jerit pada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan selalu menolong. Karena Tuhan berkata, rancanganku untukmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saudara, kalau kita melihat, walaupun Gideon pada saatnya dia ragu-ragu, ini Tuhan atau bukan, seringkali kita begitu kan, ini Tuhan atau bukan, begitu kan. Kalau memang Tuhan, saya berani, tapi kalau bukan Tuhan bagaimana, gitu kan. Dia minta konfirmasi dari Tuhan, dan Tuhan berikan dengan setia. Mari saudara kita lihat seperti apa Tuhan kita, yang mempunyai rancangan buat kita, rancangan damai sejahtera. Sebab itu kalau saudara sekarang ada di dalam keadaan yang susah, ada di dalam keadaan problem di dalam hidup ini, saudara menghadapi problem dengan anak saudara, saudara menghadapi problem di dalam bisnis saudara, saudara menghadapi problem di dalam pekerjaan saudara, saudara ada apapun juga saudara, jangan saudara give up dan berkata ini nasib saya. No saudara, mari kita kembali kepada Tuhan. Tuhan berkata, aku tahu rancanganku untukmu, kata Tuhan, adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sebab itu kalau kita melihat orang Israel datang kepada Tuhan dan Tuhan tolong, kita pun datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, karena rancanganmu untukku adalah rancangan damai sejahtera, maka saya percaya Engkau akan keluarkan saya daripada persoalan ini dan saya akan menang bersama-sama dengan Engkau. Nah, saudara, kalau kita mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak akan putus asa. Kita akan berjalan dengan Tuhan dan kita akan mempunyai kehidupan yang berarti. Ini sampai di sini dulu saudara. Baca Yeremia 29 ayat yang ke-11. Walaupun saudara sudah hafal, baca terus sampai saudara mengerti sedalam-dalamnya.